Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Saya Nur Naim Mdejen dan partner saya Mirna Basaona. Kami di sini akan membahas topik mengenai menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk hadis. Tujuan dari video ini dibuat sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Ulumul Hadis dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk-bentuk hadis serta memahami kedudukannya dalam kajian ilmu hadis. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Apa sih hadis itu? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, niat maupun sifat beliau. Jadi materi kita mengenai menganalisis bentuk-bentuk hadis, berarti mengkaji jenis-jenis hadis berdasarkan cara penyampaiannya untuk memahami fungsi dan kedudukannya dalam Islam. Ada beberapa ruang lingkup ilmu hadis yang meliputi hadis qauli atau perkataan, hadis fi'li atau perbuatan, hadis takriri atau persetujuan, hadis hami atau niat keinginan, dan yang terakhir hadis ahwali sifat atau kondisi Nabi. Sementara itu dalam ulumul hadis, klasifikasi ini sangat penting karena menentukan cara memahami hadis, menentukan kekuatan hukum hadis, menjadi dasar istidbat atau pengambilan hukum Islam. Hadis qauli. Hadis qauli adalah perkataan Rasulullah SAW. Contohnya, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya, relevan dengan Al-Quran, Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafaha wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyim. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. B. Hadis fi'li. Hadis fi'li adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, tata cara salat dan wudhu Nabi. Relevan dengan Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. C. Hadis takriri. Hadis takriri adalah persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Contohnya, perbedaan sahabat dalam salat Bani Quraidah relevan dengan Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minuna ihwatun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. D. Hadis hammi. Hadis hammi adalah niat atau keinginan Nabi yang belum dilakukan. Contohnya, keinginan Nabi menindak orang yang tidak salat berjamaah, relevan dengan Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'un yang berbunyi fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sya'un. Artinya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. E. Hadis ahwali. Hadis ahwali adalah sifat dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Contoh akhlak Nabi yang lembut dan penyayang, relevan dengan Al-Quran, Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'alla kullukin azmin. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam kehidupan modern, bentuk-bentuk hadis ini sangat relevan. Hadis qauli yaitu pedoman etika dan hukum, misalnya kejujuran. Hadis fi'li yaitu contoh praktik ibadah yang benar. Hadis takriri yaitu mengajarkan toleransi perbedaan pendapat. Hadis hami menumbuhkan kesadaran, disiplin dan tanggung jawab. Hadis ahwali membentuk karakter dan akhlak mulia. Dalam era sekarang, hadis juga menjadi dasar dalam menghadapi isu seperti etika media sosial, perilaku sosial, ekonomi dan muamalah modern.